Ini adalah problem banyak orang. Sebab ia mengira bahwasanya kebahagiaan itu harus dengan kekayaan. Padahal bukan dari itu. Dari hati yang sudah tertata, tidak banyak tuntutan, atau hati yang tidak tamak, itu menjadikan orang itu menjadi kaya benar. Di dalam urusan pernikahan itu permudahlah. Sampai Rasulullah itu menyebutkan paling barokahnya wanita itu yang paling murah maharnya. Nah, kalau ada seorang laki-laki melamar seorang wanita, kemudian wanita itu menolak karena laki-laki itu belum punya pekerjaan, maka wahai Anda seorang laki-laki, bersyukurlah. Karena Anda kalau seandainya pun Anda punya uang, Anda diterima oleh keluarga tersebut, dia bukan menerima Anda atau Anda menerima uang Anda, maka Anda telah salah pilih. Jadi di saat Anda mengajukan lamaran dengan kemampuan Anda, maka Anda harus punya keyakinan bahwa di saat Allah tidak mengkabulkan di satu rencana, itu bukan berarti Allah tidak cinta kepada Anda. Justru karena Allah cinta, ada yang lebih baik lagi, Anda akan dipindahkan ke tempat lain. Jadi jangan seolah-olah, wah saya sudah tidak laiku, saya tidak begini, tidak mau menikah, saya kecewa. Oh tidak. Ada seorang besar, jadi untuk meminta itu tidak ada masalah dan tidak boleh gengsi. Kalau orang menginginkan sesuatu yang baik, harus dengan cara yang baik dan tidak malu. Ada sebuah contoh, Sayyidina Umar ibn Khattab menginginkan putrinya. Ini kebalikannya, laki-laki melamar wajar. Anda laki-laki melamar wajar dan ditolak tidak ada masalah. Dari sini tidak ditolak, di sini tidak diterima, pindah lagi, gak ada masalah. Dan tidak usah berkecil hati. Bahkan seandainya ini kebetulan pertanyaannya adalah malah melamar ya, kami anjurkan kepada para wali-wali yang mempunyai anak perempuan, jangan menunggu diminta, akan tapi meminta melamar pun boleh bagi seorang wanita. Ini dicontohkan oleh orang hebat. Siapa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini saya masukkan sekali ini. Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah wanita yang cerdas. Tahu di Mekah ada seorang baik, seorang soleh, perilaku yang baik, perangai yang baik. Waktu itu adalah Nabi Muhammad, Rasulullah belum jadi Nabi. Siti Khadijah tidak mau ketinggalan, mengirim keluarganya untuk melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga suara keluarga Sayyidah Khadijah itu dibicarakan. Jadi lamaran itu dibicarakan oleh keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya diterima. Beruntunglah Sayyidah Khadijah. Jangan mikir siapa aku, menginginkanlah yang terbaik. Ini yang pertama, Sayyidah Khadijah. Dari wanita pun mendahului kemauan itu tidak ada masalah. Mendahulukan keinginan itu mendahului di dalam meminta tidak ada masalah. Bukan suatu aib dan gengsi. Tidak boleh gengsi. Ada contoh lagi Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, putri dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar adalah orang cerdas yang senantiasa menginginkan punya menantu yang baik. Akhirnya dilamarlah, didatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ditawarkan putri beliau, putri Sayyidina Umar. Akan tapi Sayyidina Abu Bakar tidak segera menjawab, diam. Lalu faham Sayyidina Umar kalau Sayyidina Abu Bakar itu nolak. Pindahlah Sayyidina Umar kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Ternyata Sayyidina Uthman pun tidak menerima. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijawab oleh Rasulullah. Saat mengadu, ya Rasulullah, aku pengen punya menantu yang baik, orang-orang soleh. Akan tapi orang-orang soleh yang aku sodori putriku tidak mau menerima. Abu Bakar menolak, Uthman menolak. Ya Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Wahai Umar, ketahuilah, yang akan menikahi putrimu adalah orang yang lebih bagus dari Abu Bakar dan Uthman. Sayyidina Umar gak kebayang, siapa, adakah orang yang lebih bagus dari Abu Bakar dan Uthman? Dijawab oleh Rasulullah, yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri. Subhanallah, di luar dugaan. Gak ngebayang kalau Sayyidah Hafsah bakal diterima oleh Rasulullah. Ternyata ini karena usaha. Jadi Allah akan menilai dengan usaha. Jadi ini para wanita, para wali murid, para wali wanita yang mempunyai anak putih, anak gadis, anak putri, anak gadis, jangan ragu untuk meminang anak laki-laki, bertanya. Jangan nunggu, mohon maaf, anak kita sudah model pas-pasan, akhlak kurang barangkali. Sudah begitu menunggu siapa yang datang. Jadi kita datang tidak apa-apa. Lah ini wanita, apalagi sebagai seorang laki-laki seperti yang ditanyakan tadi. Laki-laki datang, kalau tidak terima di sini, terima di sini. Cuman sambil koreksi apa yang kurang. Kalau urusan harta orang tidak usah takut. Iyyakum fuqara yughnihumullah. Allah sudah berjanji kalau fakir akan dibuka kunci rezeki di setelah pernikahan. Kan tapi barangkali perlu koreksi masalah akhlak ya, masalah agama. Mungkin aku kurang baik akhlakku, mungkin adabku kurang baik, atau kurang memohon kepada Allah SWT. Itu bagus, sambil tetap berusaha. Tapi jangan sampai Anda menunda pernikahan gara-gara Anda tidak punya uang.
dan Anda tidak punya rezeki, belum punya pekerjaan. Sebab urusan uang itu di Indonesia itu sudah nggak ada ukurannya. Dulu mah orang punya sepeda engkol itu sudah cukup kan. Tapi sekarang rupanya yang dikatakan tidak punya, makanya kami langsung batasi, nggak ada istilahnya nggak punya orang Indonesia ini. Kalau katanya melarat itu tidak seperti orang dulu. Orang melarat sekarang itu Masya Allah. Orang dulu itu telur itu dikasih tepung, satu telur di dadar dijadikan 6 bagian. Sekarang orang melarat makan telur satu orang. Jadi makanya kita tidak bicara kemelaratan yang sesungguhnya, akan tapi yang menjadikan kita melarat itu adalah ketamaan. Nah, kalau anggap saja ada seorang laki-laki yang memang dia tidak mampu, lalu ingin menikahlah, jangan khawatir, Allah akan buka rizki setelah itu. Yang penting ingat, takutlah kepada zina, sebab Masya Allah menikah tidak mau, tapi godaannya besar, terjerumus dalam zina. Dan zaman sekarang yang namanya sarana perzinahan luar biasa. Kalau dahulu itu orang benar-benar susah zina, kecuali ke tempat perzinaan. Sekarang di kampung-kampung kita sudah terkena musibah zina, di kota kita musibah zina. Kalau sudah pernikahan ini tidak digampangkan, maka ketahuilah kita akan terjerumus dalam kehinaan. Dan kami himbau kepada para wali wanita, para bapak yang punya anak gadis, jangan bersusah urusan pernikahan. Yang penting agama. Itu yang bakal memuliakan anak kita. Jadi himbauan kami adalah kalau sudah tidak diterima satu orang, pindah. Jangan terlalu dipikirin, nanti capek. Koreksi ya, pindah lagi. Tidak terima, pindah lagi. Ketahuilah atas usaha Anda, Allah akan membalas. Allah akan menilai. Selagi Anda berusaha, Allah akan beri nanti. Dan nanti insya Allah akan diberi yang istimewa. Jadi intinya tidak boleh putus asa. Anda terus berjalan sambil membenahi akhlak kita sendiri. Barangkali mereka menolak karena akhlak kita yang tidak baik. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.